Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Sehat, Baik Bu. baik ya. Oke, syukurlah karena cuacanya hari ini lagi mendung ya, seharian hujan. Ya, jadi jaga kondisi di rumah ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Sri untuk memimpin doa ya. Boleh, Sri Santi ya. Silakan, Sri. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sudah, Ibu. Terima kasih, Sri. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi berkaitan dengan pesanan linear satu variabel. Sebelum lanjut ke materi tersebut, Ibu ingin mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu terkait dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, Ibu ingin tahu nih sejauh mana kalian masih ingat atau tidak. Silakan klik link puisinya anak-anak ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebentar. Coba. Oke, Ibu di sini baru lihat baru 3 orang, 4 orang yang baru join ya. Oke, 5 orang. Yang lain bagaimana? Apakah masih ada kendala sinyal atau bagaimana? Oke, baru 8 orang. Oh iya, tadi Ade lagi sakit ya? Cepat sembuh ya Ade ya? Ya Bu, udah enak badan Bu. Ya, kalau tidak ikut tidak apa-apa. Ya, disimak aja, ikuti saja pembelajarannya ya. Sambil istirahat di rumah. Baik, Ibu mulai ya. Sudah 8 orang yang join. Sudah siap anak-anak? Bisa Ibu mulai? Bisa Bu. Ya, oke. Silakan dijawab ya. Oke, dari kalimat matematika berikut yang merupakan kalimat terbuka. Oke, udah semua jawab ya. Oke, ada yang betul nggak? Wah, ada yang betul 7 orang ya. Lagi 2 orang salah. Oke, nanti diperbaiki lagi ya. Next. Manakah dari kalimat berikut yang termasuk kalimat terbuka? Ayo, waktunya udah habis. Ya, sepertinya ada yang nggak jawab juga ya. Wah, Dijayani hebat ya. Cepet tanggapnya ya. Oke, kita lanjut ya. Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk kalimat tertutup?
Oke, semua sudah jawab ya. Kita lihat. Wah, masih. Oh, Pak Eka yang sekarang yang mengungguli ya. Oh, maaf, Eka sekarang mengungguli ya. Kita lanjut. Manakah yang termasuk kalimat matematika tertutup? Oke. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaannya selanjutnya. Kalimat matematika terbuka adalah Oh, sekarang ini Eka dengan Wijayani saling ini ya, berlomba ya. Wah. Nah, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Matematika yang tertutup. Baik. Ya, kita lihat hasil akhirnya. Siapa kira-kira yang jadi leadernya? Wah, Wijayani jadi leadernya ya. Wah, oke. Dilihat terakhir, semua menjawab dengan benar ya. Oke. Anak-anak, dari pertanyaannya tadi, anak-anak, kira-kira masih kebingungan nggak terkait dengan pembahasan kalimat terbuka dengan kalimat tertutup? Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung nggak? Tidak ya? Oke, selamat ya untuk Dijayani. Kemudian ada Eka dan Sri Agustiani. Oke. Nah, mengapa kita tadi melakukan kuisis terkait dengan kalimat terbuka dan tertutup? Nah, tadi kalian lihat nggak ada kalimat yang pada kuisis tadi itu ada kalimat 2x sama dengan 8 atau 3x lebih dari 8. Nah, kira-kira itu kalimat apa sih? Kalau menurut kalian anak-anak? Mungkin pendapatnya dari Eka mungkin, silakan. Yang 3x itu Bu ya? Iya. Itu kalimat terbuka Bu ya? Iya, kenapa terbuka, Eka? Karena kita nggak tahu apakah benar nilai kebenarannya kalimat itu kita belum tahu Bu, jadi belum pasti. Iya, betul ya. Karena dia belum tahu, tergantung dari apa yang didefinisikan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan X sama dengan 5, apakah itu kalimat terbuka atau tertutup? Coba Sri Santi. Kalimat terbuka, Bu. Kenapa kalimat terbuka? X ditambah berapa tadi, Bu? X sama dengan 5, Sri Santi. Oh, nah, iya. X sama dengan 5 itu tertutup. Saya kira tadi X tambah 5 sama dengan berapa. Iya. Kira-kira kenapa tertutup? Karena sudah pasti nilai X-nya 5. Iya, betul. Karena kebenarannya sudah pasti, dia benar ataupun salah, maka dia tertutup ya. Kalau misalkan dia belum tentu kebenarannya, maka dia menjadi kalimat terbuka. Nah, tujuan hari ini itu berkaitan dengan materi persamaan linear satu variabel, di mana ya tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis antara konsep persamaan linear satu variabel dengan ketidaksamaan linear satu variabel, kemudian memodelkan bentuk permasalahan ke persamaan linear satu variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah,
nanti kita akan diskusi kelompok, di mana di sini Ibu sudah berikan kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Aukas, Artamo, Anita, dan Ade. Kemudian untuk kelompok 2, Sri Agustiani, Kumarayasa, dan Ari Susraini. Dan yang terakhir kelompok 3, Sri Santi, Eka Irawan, dan Dwi Jayani. Anak-anak, apakah sudah berkumpul dengan teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Apa sih kegiatan nanti yang kita akan bahas? Yang pertama, Ibu nanti akan memberikan pembahasan berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kemudian nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah hasil kita lanjut dengan kuis dan refleksi. Bisa dipahami secara garis besarnya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, semua sudah siap ya? Baik, ini Ibu tampilkan permasalahannya. Apakah terbaca, anak-anak? Terbaca, Bu. Terbaca ya. Coba Kumarayasa dibaca soalnya. Permasalahannya. Indira dan Debbie melakukan percobaan menimbang berat beberapa kotak yang di dalamnya berisi kelereng dengan kondisi sebagai berikut. Percobaan pertama, lengan kanan 4 buah kelereng, lengan kiri 4 buah kelereng. Percobaan kedua, lengan kanan 4 kotak merah berisi kelereng, lengan kiri 12 buah kelereng. Isi kelereng dalam keempat kotak merah sama banyaknya. Percobaan 3, lengan kanan 1 kotak biru berisi kelereng dan 2 buah kelereng. Lengan kiri 4 buah kelereng. Percobaan keempat, lengan kanan 2 kotak kuning berisi kelereng dan 3 buah kelereng. Lengan kiri 1 kotak kuning berisi kelereng dan 5 buah kelereng. Isi kelereng dalam ketiga kotak kuning sama banyaknya. Mereka akan membagikan seluruh kelereng yang ada setiap kotak kepada 15 orang temannya. Cukuplah kelereng tersebut jika setiap anak mendapatkan jumlah kelereng yang sama. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kumarayasa. Ya, dari permasalahan ini nanti kalian akan melakukan suatu percobaan menggunakan aplikasi. Nah, Ibu sudah kirimkan linknya. Bisa kalian masuk dulu ya. Dicoba. Untuk percobaan pertama. Sudah masuk, anak-anak? Linknya? Nah, linknya seperti ini tampilannya, anak-anak. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ada pilihan. Nah, kalian pilih yang ada variabelnya ya. Karena kita berkaitan dengan kotak. Nah, kotak ini kita misalkan suatu variabel. Diklik. Nah, kan tampilannya seperti ini. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang lakukan percobaan pertama, anak-anak. Tadi katanya di lengan kiri, nah kita anggap bahwa posisi yang di kiri dan di kanan ini ya. Yang di kiri, dia ada berapa, anak-anak? Ada? Ya, kalian bisa coba ya. Ada 4 tadi dibilangnya. Oke, kalian masukkan 4. Kemudian yang di kanan juga ada 4. Nah, kalian lihat di sini bentuknya ya. Ternyata masih kurang. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, maka apa yang terjadi, anak-anak? Di sini? Apa yang terjadi? Seimbang, Bu. Seimbang ya, antara lengan kiri dengan lengan kanan sama ya banyaknya. Nah, sekarang dilakukan dengan untuk yang percobaan kedua, ketiga, dan keempatnya ya. Bisakah kalian menentukan berapa satu kotak terdapat berapa kelereng gitu ya?
Sudah dicoba anak-anak? Oke. Kemudian kalian bisa langsung menuliskan di LKPD yang Ibu sudah bagikan. Ya, bisa langsung dituliskan hasil dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, ini bisa diulang ya, ini bisa di-reset. Anak-anak ada masalah saat melakukan percobaan? Arkama, bagaimana? Apakah bisa melakukan percobaannya? Masih proses, Bu. Masih proses. Ari Susra ini bagaimana? Apakah ada kendala? Masih diskusi, Bu. Masih diskusi ya, silakan dilanjutkan dulu ya. Jangan ini ya, kalau misalkan ada kendala boleh bertanya ya. Baik anak-anak, waktunya sudah hampir habis untuk diskusinya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah masih diskusi? Sudah. Oke, langsung dikirim ke Ibu ya hasil diskusinya. Kita akan lanjutkan dengan sesi presentasi ya. Baik. Nah, sekarang udah masuk belum? Oh, ternyata sudah. Baik. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Coba Ibu buka ya. Kelompok 1. Ada Bapak Sandiari, Alkamu, Anita, dan Ade Cardina. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Atau Ibu tunjuk? Ya, coba coba Anita ya. Silakan. Apa hasil diskusinya? Yang pertama. Ibu, langsung Bu ya. Ya, silakan. Mereka akan membagikan seluruh kelereng yang ada di setiap kotak kepada 15 orang temannya. Cukupkah kelereng tersebut jika setiap anak mendapatkan jumlah kelereng yang sama? Cara apa yang bisa kalian gunakan, kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di sini menurut diskusi sih saya menggunakan persamaan linear satu variabel, Ibu. Iya. Mengapa menggunakan itu? Saya sih masih agak bingung, Bu ya. Coba tadi Oka Sandiari yang lebih tahu. Sepertinya sama Arkama, Bu. Oke, coba Arkama deh. Kenapa kalian menggunakan persamaan linear satu variabel? Karena di sana mungkin cuma ada kotak aja, Bu. Di kotaknya itu belum tahu berapa isinya. Iya, betul ya. Jadi kita menggunakan suatu permisalan karena di kotak tersebut belum ada yang diketahui berapa banyak kelerengnya sana. Baik. Kemudian lanjut dengan Bapak Arkamo. Maaf, dengan Arkamo untuk pemecahan masalahnya. Yang kami diskusikan tadi seperti ini, Bu. Percobaan 1 itu 4, sama dengan 4 kami dapatkan. Terus percobaan 2 dapat 12 sama dengan 4A. Percobaan yang ketiga kami dapatkan 4 sama dengan X tambah 2. Kemudian percobaan 4 kami dapatkan Y tambah 5 sama dengan 2Y tambah 3, Bu. Nah, kenapa di sini berbeda variabel yang dipakai? Oke, kita lanjut ya. Untuk analisis pemecahan masalah bagaimana? Silakan Akram.
Untuk analisis pemecahan masalah yang kami tadi coba diskusikan, untuk percobaan 1, banyak kelereng lengan kiri timbangan dalam keadaan setimbang awal, sama dengan banyak kelereng lengan kanan timbangan dalam keadaan setimbang awal, yaitu 0. Artinya pertama-tama itu masih tidak ada kelereng. Terus yang kemudian di ruas kiri tanda sama dengan mempresentasikan bahwa kelereng lengan kiri timbangan dan ruas kanan tanda sama dengan mempresentasikan banyak kelereng lengan kanan timbangan, yaitu 4 sama dengan 4. Baik. Terus untuk percobaan yang kedua, menentukan banyaknya kelereng di dalam satu kotak merah sehingga timbangan dalam posisi setimbang, yaitu banyak kelereng di lengan timbangan kanan itu kan ada 12. Misal A banyak kelereng dalam satu kotak, maka banyak kelereng di lengan timbangan kiri itu sama dengan 4A, karena ada 4 kotak. Agar setimbang, maka banyak kelereng di lengan kiri sama dengan kelereng lengan timbangan kanan, sehingga diperoleh 4A sama dengan 12. Karena kita akan mengetahui banyak kelereng dalam satu kotak, maka ruas kiri kita bagi dengan 4 dan ruas kanan juga kita bagi dengan 4 agar tetap seimbang, sehingga didapatkan nilai A sama dengan 3. Oke, baik. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama atau ada yang berbeda jawabannya? Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 2 dan 3? Sama, Bu. Kelompok 3. Sama. Oke, untuk modelnya juga sama? Atau ada memodelkan dengan yang berbeda? Baik, kita coba lanjut ke kelompok 2 ya, yang untuk percobaan 3-nya. Coba dipresentasikan. Kelompok 2. Ada Sri Agustiani, Kumarayasa, dan Arisus Raini. Mungkin Arisus Raini yang bagian percobaan ketiga dipresentasikan. Oke, jadi kami dari kelompok 2 untuk percobaan ketiganya memisalkan X-nya adalah banyaknya kelereng dalam satu kotak. Kemudian 4 sama dengan X plus 2. Jadi kita menemukan banyaknya kelereng dalam satu kotak itu 2, Bu. Oke, baik. Kemudian untuk yang percobaannya 4? Untuk percobaan keempat, kita misalkan banyak kelereng dalam satu kotaknya itu Y. Jadi banyak kelereng yang di kanan itu sama dengan X plus 5. Banyak kelereng yang di kiri itu 2X plus 3. Nah, nanti di sini karena dia harus seimbang, makanya disamakan antara lengan timbangan kanan dan timbangan kiri. Jadi nanti ketemu hasilnya itu dalam satu kotak itu ada 2 kelereng juga, Bu. Baik. Nah, Ibu ini cermati, kamu memisalkannya dengan Y. Tapi kok di sini pembahasannya jadi X? Gimana itu? Oh iya, Bu. Lupa, Bu. Salah tulis. Ora-ora udah benar kok, Bu. Oh iya, baik. Jadi diperbaiki lagi nanti ya KPD-nya ya. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kelompok 3 coba. Apa sih yang bisa disimpulkan dari diskusinya? Dari pembahasan yang tadi. Coba kelompok 3. Kelompok 3 ada Sri Santi, Eka Irawan, dan Dwi Jayani. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oh iya, Pak. Eka, silakan Eka. Kesimpulan dari penyelesaian permasalahannya diperoleh untuk kotak merah itu 12, kemudian kotak biru 4, kotak kuning 7. Jadi total kelereng seluruhnya di ketiga kotak itu 12 tambah 4 tambah 7 sama dengan 23. Karena temannya berjumlah 15, maka kelereng cukup untuk mereka masing-masing mendapatkan 1 kelereng, Bu.
Oke. Apakah pas kelerengnya? Bagaimana? Eka. Enggak, Bu. Berarti bagaimana itu? Tadi ada sisa. Sisa. Berarti ditambahkan ya berapa sisanya ya? Oh ya, Bu. Ya, kesimpulannya ya. Baik. Ya. Terima kasih Eka. Nah, Nana, apa sih yang kita pelajari hari ini terkait dengan persamaan linear satu variabel? Mengapa di sini Ibu juga lihat mengapa kita dalam ruas kiri dan ruas kanan itu bisa berubah, bisa berbeda tanda. Kira-kira bagaimana itu? Dari hasil simulasi tadi, kenapa bisa menuliskan? Nah, tadi saya lihat di kelompoknya, mana ya, kelompok 1 lengkap dia. Nah, ini. Nah, kenapa dia dikurangkan dengan 3? Di sini juga dikurangkan dengan 3. Tadi hasil simulasinya kenapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Coba. Pak Arkamo. Maaf, Arkamo, coba. Kenapa Arkamo menuliskan di sini ruas kirinya dikurangkan 3, ruas kanan dikurangkan 3? Begini Bu, pertama-tama kan di di timbangan yang sebelah kanan itu kan Y plus 5, kemudian boleh juga 2Y plus 3, kemudian yang di sebelah kiri sebelah kanan itu Y plus 5, kemudian di sebelah kiri kan 2Y plus 3, itu sudah dalam keadaan seimbang itu tadi Bu ya. Terus kan yang diminta berapa banyak kelereng yang ada di Y-nya itu setelah kita misalkan. Maka oleh karena itu biar tetap dalam keadaan seimbang, maka di ruas kiri dengan di ruas kanan harus dihilangkan dulu gininya. 3 boleh, dihilangkan 5 juga boleh. Kami diskusi tadi 3 saja dulu dihilangkan, itu atau diambil semuanya 3 Bu. Makanya dikurang 3. Jadinya didapat 2Y tambah 0 sama dengan Y tambah 2. Kemudian setelah itu kami kurangkan dengan Y di sebelah kiri, timbangan Y yang berada di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 2. Biar seimbang dia gitu. Berarti tujuannya adalah untuk mendapatkan berapakah yang memenuhi dalam satu kotak itu gitu ya? Iya Bu. Sehingga kita memanipulasi dengan aljabar, masih ingat berarti ya? Oke, terima kasih Alkamu. Ya, anak-anak. Dari pembahasannya tadi, ya, apa yang bisa disimpulkan terkait dengan konsep dan memodelkan dari persamaan linear satu variabel? Ada yang mau menyampaikan? Ya Bu, saya coba Bu ya. Ya, silakan. Nah, untuk belajar persamaan linear satu variabel, itu berarti sesuai yang simulasi tadi, yang timbangan itu kalau yang kiri harus sama dengan yang kanan, Bu. Nah, kalau belum sama, misalkan kita bisa kurangi atau kita bisa tambahkan biar dia seimbang. Gitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Dwi Jayani. Betul sekali ya. Ketika kita membahas berkaitan dengan persamaan, maka ketika kita menimbang sesuatu ataupun kalau dalam konteks realnya ya, maka timbangannya itu harus seimbang. Maka dia berubah menjadi sama dengan gitu ya. Nah, tapi ketika dia tidak seimbang, maka perubahannya itu menjadi pertidaksamaan. Kan gitu ya, Nana ya. Nah, untuk memantapkan lagi pemahaman kalian, Ibu akan kasih kuis. Ya, kuisnya sudah Ibu cantumkan di Google Classroom, silakan diklik linknya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dimulai. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke, langsung dikirim ya. Sudah Bu. Sudah disubmit? Sudah. Sudah Bu. Oke. Ya, oke, sudah ada masuk ya. Baik, anak-anak, tujuan hari ini pembelajarannya sudah selesai. Nanti anak-anak lanjutkan lagi di rumah untuk mengisi link pada Google Form, di mana kalian isi refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana perasaan kalian, terus dengan pembelajaran yang kita bahas hari ini.
Apa yang dipelajari dan apa yang belum atau masih kira-kira kalian menjadi kendala. Silakan dituliskan ya. Nah, itu tidak dinilai anak-anak, itu hanya sebagai refleksi kalian. Kalian sejauh mana sudah memahami materi pembelajaran ini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Baik. Hari ini kita tutup ya pembelajarannya. Kita buka dengan doa, kita sekarang tutup dengan doa juga. Silakan Sri Santi pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sri. Baik anak-anak, terima kasih sudah bergabung belajar bersama hari ini. Untuk selanjutnya, sampai jumpa. Selalu jaga kesehatan ya. Oke, silakan istirahat. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Bapak. Oke. Sudah selesai. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih, Bapak. Oke. Gimana yang lain dulu? Apa ada komentar? Atau Sudiarni gimana? Perasaannya gimana? Udah puas atau gimana? Tadi mungkin bagian dari LKPD-nya belum lengkap sih Pak. Saya masih ada hal yang saya harus tambahi lagi. Bagian mana? Bagian menuntun siswa dalam melakukan simulasi itu yang saya masih kurang berisi. Kemudian tadi juga saya sempat mungkin di mana ya bagian permasalahannya juga Pak. Saya sedikit bingung mau nyari masalah yang bisa kompleks untuk penyelesaiannya begitu Pak. Itu sih Pak dari saya. Oke. Ya memang nyari masalah untuk PBL tidak mudah ya. Ya susahnya di situ ya itu. Membuat masalah atau mencari masalah yang apa namanya yang menantang, menarik ya sesuai dengan level siswa itu tidak mudah itu ya. Oke. Gimana yang lain? Masih ada sebelum Pak Eka? Tadi ada ini ya, kalimat terbuka, kalimat tutup. Mungkin pertanyaan buat semua ya. Itu apakah itu kalimat terbuka, kalimat tertutup itu apa namanya? Sebegitu penting buat diketahui siswa gitu ya. Ini kalimat terbuka anak-anak, tertutup apa nanti setelah di kampus atau di PGSD atau di mana itu baru itu dipanjang-panjangin gitu. Tapi kalau untuk anak ini SMP ya sudah artinya ya. Iya Pak. Apa memang perlu buat mereka itu? Oh ini kalimat terbuka, ini kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka gitu? Perlu gitu? Nggak tahu juga saya daripada buang-buang waktu. Sebelumnya di pembelajaran sebelum ini Pak masuk. Itu kan biasanya kita pakai patokan untuk mereka memahami nanti ketika ada soal cerita dalam menerjemahkan dalam bentuk matematikanya gitu Pak. Saya kira tidak ada pengaruhnya itu mau tahu mau enggak sih. Kalau mau bikin model kan tidak perlu ini terbuka tertutup ini tidak perlu kan. Ngapain itu? Udah cuma gini biar tidak buang-buang waktu gitu, memanjang-manjangin definisi kalimat terbuka, kalimat tertutup gitu ya. Ini tujuannya apa ini? Mau mencari himpunan penyelesaian persamaan linear ya, satu variabel ya? Iya Pak. Oke. Kenapa tidak dijadikan game saja, Sudiartini? Game seperti apa Pak ya? Ya kalau siswa dikasih game kayaknya tertarik dia ya daripada kayak tadi itu. Poinnya sih yang tadi itu Pak pas simulasi itu mereka coba-coba Pak menemukan konsep persamaan dan pertidaksamaan itu mereka bisa lihat ketika mereka menambahkan, kemudian ketika mereka misalkan mengurangkan itu terlihat langsung Pak. Jadi sebenarnya yang poin penting sih tadi pas simulasinya. Tantangannya tidak terlalu gini ya kan. Nah ini kalau kamu mau lebih kompleks mungkin ini lebih kompleks ini tinggal gini aja nih perintahnya ini
kalian cari ini berapa berat pundi ini gitu aja. Terserah Hmm. mau kalian apakan itu, pokoknya kalian tahu berat pundi ini berapa gitu kan. Hmm. Oh ini kan berat dia, ini berapa beratnya gitu kan. Hmm. Gimana dia mencari berat ini ya, terserah dia gitu. Hmm. Ini misalnya taruh sini. Oh masih juga lebih berat. 20 masih lebih berat. Oh ini 30 masih juga. 34. Oh 34 ini berarti pas ini ya. Hmm. Berarti sini kan 34 kan itu. Oke. Kalau Nah, punyanya Bu berarti Sudiarti tadi itu nggak bisa diginikan ya? Bisa Tadi Pak, itu ada yang lain ininya Pak, simulasinya itu banyak sekali yang ini. saya mikirnya Mas, tadi gitu dah. Kalau dia Hmm. bisa ngisi di kiri atau di kanan itu kan lebih menarik dia. Nggak usah disuruh-suruh tambahin ini oh, biar iya biar, usah, iya iya. biar suka-sukanya Gitu, dia kan iya. itu maksudnya. Iya. Kemarin Nggak juga usah. saya maunya gitu Pak, mereka yang kayak nyoba-nyoba gitu. Tapi nanti Heeh. buat LKPD-nya kayak gimana, saya kebingungan juga Pak kemarin itu. Ada kok simulasinya Pak, bahkan ada yang kayak gini penempatannya bahkan dipertimbangkan gitu Pak. Kalau dia di pinggir nanti berpengaruh pada Oh, beratnya. itu Kayak yang ya itu yang pakai gitu. gaya kali dengan momen itu Ya, kan, gaya kali dengan gaya. heeh. Ya Itu ada F1 simulasinya. F1 kali L1 sama dengan F2 kali L2 yang gitu ya. Heeh. Ya, jadi ini kan nggak usah banyak-banyak lah ngomong ya, tinggal suruh aja dia. Tapi ini kan tadi 3 di sini lebih berat. Ini banyak matematikanya ini. Ini kalau 3 di sini lebih berat. Tuh kan. Heeh. Kalau 31 lebih ringan, kan gitu ya. Heeh. Kalau 31 ini ke sini dia. Tuh kan. Oke, biar setimbang gimana? Berapa jadinya ini biar setimbang ini? Ini 1, ini 3 kan gitu. Ini kan. X tambah 1 sama dengan 33 gitu jadinya. Berapa X? 32 kan gitu. Jadi kalau mau dijadikan persamaan ya. Tapi iya kalau tujuannya juga membuat modeling gitu ya. Model matematiknya ya X plus 1 sama dengan 33 gitu jadinya ini. Berapa X-nya? Tapi ini jeleknya harusnya kalau ini bisa ini saya kurangi 1, ini tidak bisa dikurangi 1 di sini ya. Kalau di simulasinya bisa Pak. Simulasi yang bagian pet. yang tadi petnya itu bisa. Nah, itu harusnya Dikalikan. Ya itu saya nggak semua tadi tampilin Pak cara karena kan terkendala waktu tadi. pilih yang Pemilihan yang penting. ditampilin tadi itu Pilih yang dipilih penting. yang paling menarik harusnya. Iya. Tadi tuh harusnya anak-anak yang mencoba Pak, bukan saya gitu. Jadi soal saya yang nyoba kayak Nah, Anak-anak bagus yang- tuh ya. Artinya dugaan Iya. saya itu maksudnya Bu Sudiarti ini pasti menarik itu maksudnya, cuma tadi kebetulannya tampilannya Iya. tadi jadi kurang Iya. menarik, jadi maksudnya pasti idenya bagus itu gitu maksudnya. Oke, ya tapi sudah bagus lah ada usaha ini nyari pet gitu ya. Banyak juga pet yang jangan-jangan ada yang kita omongkan itu di pet. Coba Sudiarti ini cari ya. Yang kayak mirip GeoGebra ini jangan-jangan di pet ada gitu ya. Coba aja dicari ya. Yang mirip GeoGebra itu GeoGebra tadi ini saya ini jangan-jangan ada di situ. ini ada sih Pak kesetimbangan tapi Ya ini kayaknya fisika ini. Ya. Saya banyak juga lihat di ini Pak ada yang tapi ini 2 variabel. Ini yang basic yang saya pakai tadi. Oh ini kayaknya Pak yang Bapak bilang. ya, coba saja ya. Equality. Oh ini ya equality ini. Ya. Tapi kadang-kadang dia petnya itu kan kotak biru sekian kotak merah kan gitu harganya nilainya kan gitu ya. Kadang-kadang begitu dia. Tidak bilangan gitulah.
Ini yang basic, yang tadi kayak apa? Ini 7. Oh, yang tadi. Ya, sama. Cuman di sini ada tambahan nilainya di sini. Kalau lingkarannya 1, bolanya 1, kotaknya 2, segitiga 3. Ada di kita yang definisikan. Padahal kalau di matematik justru ini yang mau dicari kan, nilai-nilai ini kan. Iya. Gitu kan. Jadi ini malah dikasih tahu Dikasih. kalau walaupun dia pakai bisa diubah-ubah ya. Oh, ini sama juga Pak. Sama juga yang kayak tadi. Oke, ya.